Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tangkapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat
lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus menekankan keselarasan antara tindakan dan perkataan. Dan kita semua diundang oleh Tuhan untuk ketika mengamalkan Injil, sabda bahagia, dan juga kabar gembira Injil, kita semua punya dua tanggung jawab, yakni mewartakan Injil yang kita imani, tetapi juga melaksanakan dan mengamalkannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tentu kita sudah memilih untuk hidup dengan jalan panggilan kita masing-masing. Entah jalan panggilan hidup berkeluarga, tapi juga jalan panggilan hidup untuk mengikuti Tuhan dalam kerajaan Allah, dalam jalan panggilan khusus. Karena itu, status kita, gelar yang kita dapatkan dan kita yang tersemat dalam diri kita, dalam panggilan kita, itu membutuhkan tanggung jawab yang tidak mudah dan harus kita emban dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, sebagai imam, sebagai calon imam, dan sebagai umat, kita tentu harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana status yang sudah kita emban. Ada status sebagai pastor, sebagai imam, berarti harus bertindak sebagai gembala. Gembala yang menuntun kawanan domba, bukan sebagai eksekutif, manajer, administrator, dan CEO belaka, tapi justru menjadi penuntun dan pembimbing umat. Ada status sebagai calon imam, dan ada status sebagai umat. Dan dengan status ini, kita diundang oleh Tuhan untuk menyelaraskan perkataan Tuhan dan juga melaksanakan dan mengamalkan pesan-pesan Injil dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan menghendaki bukan hanya sebatas melaksanakan apa yang Ia ajarkan dan mengajarkan itu kepada orang lain saja, tetapi juga menyadari ketika kita tidak lagi melaksanakan apa yang Ia ajarkan dan kita tidak lagi mengajarkan apa yang Ia ajarkan dalam perjalanan kehidupan kita dan menyesalinya serta mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah tanda tobat yang sejati sebagai murid-murid Kristus. Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk menyadari status kita sebagai murid-murid Kristus. Rahmat Allah menolong kita. Amin.